Nah, masih vektor ya, nomor 6. Fx dan Fy adalah komponen vektor F searah sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini ada vektor F nih. Nah, terus komponennya ada sumbu X yaitu Fx dan di sumbu Y-nya Fy. Seperti gambar berikut. Bila besar Fx-nya 10, maka besar Fy-nya berapa? Nah, ditanya Fy-nya nih. Caranya gimana? Nah, Fy-nya, Fx-nya dikasih tahu. Fx-nya itu sebesar 10 satuan. Nah, kalau Fy-nya berapa ditanya. Nah, kalian bisa kan cara menguraikan vektor misalkan ya. Di sini ada F. Di sini ada sudutnya. Nah, pertama kalian uraikan di sumbu X. Nah, kalau Fx itu berarti F apa? F cos theta. Nah, kalau di sumbu Y apa? F sin theta. Nah, ini adalah Fx-nya yang ke atas Fy-nya. Berarti kita cari dulu nih F-nya ya. Kita cari nilai F-nya dari yang diketahui itu adalah Fx. Nah, Fx-nya rumusnya itu sama dengan F cos theta. Fx-nya tadi 10, F-nya itu kita mau cari, cos-nya itu adalah 30 derajat. Nah, ini cos 30. Nah, 10 dikali F dikali cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti F sama dengan, nah, kalikan ke sini ya. F sama dengan 10 dibagi setengah akar 3. Nah, 10 bagi setengah akar 3. Berarti 2-nya kan kalikan ke atas tuh. 20 dibagi akar 3. Nah, akar 3-nya sama-sama dikalikan akar 3. Berarti ini kalikan akar 3, ini kalikan akar 3 sama dengan berapa? 20 per 3 akar 3. Ini adalah F-nya. Sekarang bisa kita cari Fy-nya. Jadi Fy sama dengan, rumus Fy itu yang ke atas, ini Fy-nya. Nah, yang tadi adalah Fx-nya. Fy sama dengan F sin 30. Nah, masukin F-nya tadi yang kita cari, 20 akar 3 per 3. 20 akar 3 per 3 dikalikan dengan setengah. Nah, sekarang kita coret. 20 bagi 2 itu 10. Nah, masukin di sini 10, berarti 10 bagi 3 itu 3,3. Ya, berarti hasilnya nanti adalah 3,3 akar 3. Nah, berarti itu udah jawabannya. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 7. Nah, ini udah masuk GLBB nih ya. Mobil bermasa 800 kg. Bergerak lurus dengan kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya itu 54 km per jam. Terus setelah menempuh jarak 300 S-nya ya, jaraknya 350 meter, kecepatannya menjadi, berarti kecepatan setelah kecepatan awal VT yaitu 72 km per jam. Waktu tempuh mobil adalah berapa? T-nya berapa? Jadi cara menentukan soal-soal gerak lurus berubah beraturan itu kalian syaratnya harus di luar kepala nih, rumus-rumus GLBB. Nah, kalian boleh tulis dulu nih rumus-rumus GLBB yang kalian hafal. Pertama, VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Terus S sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Terus ada lagi yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, minimal ini yang kalian hafal dulu ya. Nah, baru kalian masukkan ke jawabannya. Sesuaikan dengan soalnya ini. Di soal ini kan ada V0 sama VT, ada S. Ditanya T-nya. Gimana cara mencari T? Nah, cara mencari T-nya berarti lihat yang ada rumus yang ada T-nya. Nah, rumus yang ada T-nya berarti harus ada A-nya. Harus kalian cari A-nya dulu ya.
Nah, bisa nggak kita mencarinya tanpa menentukan A-nya dulu? Jawabannya bisa. Ada rumus tambahan nih, misalkan kalian nggak mau cari A-nya dulu, bisa langsung juga pakai rumus seperti ini. S sama dengan V0 tambah VT bagi 2 dikali dengan waktu. Nah, ini tanpa mencari percepatannya dulu, kalian bisa langsung pakai rumus ini ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang paling bawah ini, yang S sama dengan V0 plus VT bagi 2 kali T. Tapi, kilometer per jamnya kalian harus ubah dulu ke dalam meter per second. Ya. Cara ngubahnya dikalikan 1000 dibagi 3600 ya. Misalnya V0 nih, kalian ubah. V0 54 km per jam diubah ke meter per second. Berarti dikalikan 1000 dibagi 3600. Nah, coret nolnya 2, coret 54 sama-sama dibagi 9 ya. Sama-sama dibagi 9 berarti 60 dibagi 4 berarti 15 ya. 15 meter per second. Nah, sekarang yang VT-nya. Nah, VT-nya kan 72 tuh. Kalian ubah juga 72 km per jam diubah ke meter per second dikalikan 1000 dibagi 3600 sama dengan berapa? Hitung aja, berarti hasilnya 20 meter per second. Kan nolnya dicoret 2 ya. Nah, 20 meter per second udah dapat semua, baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Ini rumus yang ini ya. S 350 sama dengan V0-nya tadi itu 15 ditambah 20 bagi 2 dikali T-nya ditanya. Berarti 350 sama dengan ini 15 tambah 20 itu sama dengan 35 per 2 dikali dengan T. Nah, 35 sama 350 kalian coret, sama-sama dibagi 35. 35 bagi 35 1. 350 bagi 35 itu 10. Nah, 2-nya kalikan ke 10. Berarti itulah waktunya. Berarti waktu sama dengan 2 kali 10 yaitu 20 second. Nah, berarti jawabannya C ya. Nomor 8. Nah, ini grafik. Di soal nomor 8, perhatikan grafik kecepatan V terhadap T untuk benda yang bergerak lurus beraturan. Jarak yang ditempuh benda selama bergerak dengan kecepatan konstan adalah berapa? Jadi jarak dari grafik ya. Nah, pertama kita lihat nih grafik yang kecepatan konstan. Jadi grafik yang kecepatan konstan itu adalah yang lurus seperti ini. Ini konstan. Nah, dari waktunya 2 sampai 6. Yang lurus ke sini itu konstan. Ada lagi yang ini juga konstan. Nah, ditanya jaraknya. Berarti cara menentukan jarak dari grafik itu adalah tinggal hitung luas grafik. Ya, jarak adalah luas grafik. Nah, kalian hitung luas grafik nih ya. Misalkan ini luas yang 1 ya. Nah, ini luas 1. Nah, ini juga kita hitung. Ini sebagai luas yang kedua. Nah, hitung luas yang pertama dulu. Berarti atau langsung juga bisa. Jarak sama dengan jarak yang konstan ya. Luas 1 ditambah aja luas grafik yang kedua. Nah, lihat grafik yang pertama. Jadi panjangnya itu 2 ke 6. Dari sini nih ya. Dari sini ke sini itu 4. Nah, dari sini 4. Yang ke atasnya 4 ya. Nah, ke atasnya 4. Nah, berarti luasnya adalah 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 terus ditambah luas yang kedua. Luas yang kedua dari 10 ke 11 itu 1 kan. Nah, selisihnya 1. Nah, berarti 1 kali 4. Nah, ke bawahnya 4. Berarti 1 kali 4.
Nah, minusnya nggak usah dimasukin kalau jarak. Kalau perpindahan baru minusnya dimasukkan. Berarti 4 kali 4 itu 16, 1 kali 4 itu 4, 16 tambah 4 itu sama dengan 20 meter. Nah, gitu ya. Itu menentukan jarak dari grafik. Tinggal hitung luasnya aja. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9. Seorang siswa menjatuhkan benda dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Berarti V0-nya 0. Berarti gerak jatuh bebas. Seorang temannya mengukur waktu benda sampai jatuh ke tanah. Hasilnya 4. Berarti T-nya adalah 4 second. Jika percepatan gravitasi di tempat itu, gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, maka tinggi gedung itu berapa? Hanya sama dengan berapa? Untuk menentukan tinggi ya, tinggi gedung itu sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, ini rumus untuk menentukan tinggi. Karena V0-nya 0 berarti tinggi itu sama dengan tinggal setengah GT kuadrat. Nah, ini untuk gerak jatuh bebas. Karena V0-nya 0 ya. Nah, setengah G-nya tinggal masukin aja nih. H sama dengan setengah kali 9,8 kali 4 kuadrat. Berarti setengah kali 9,8 kali 16. 16 bagi 2, 8. Nih, 16 bagi 2, 8. Terus 8 kali 9,8. Berapa? Jadi 98 kali 8. 8 kali 8, 64. 8 kali 9, 72. 72 tambah 6, sama dengan 78. Satu angkanya di belakang koma, berarti 78,4. Nah, jadi jawabannya adalah E. Lanjut nomor 10. Sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan awal. Berarti V0-nya, kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Dengan sudut elevasi, nah ini udah masuk gerak parabola ya. Sudut elevasinya 60 derajat. Maka tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu berarti H max atau Y max juga bisa. Nah, tinggi maksimum yang dicapai benda tersebut adalah, apa rumusnya tinggi maksimum? Tinggi maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat ya. Jangan ketukar, sin kuadrat bukan 2. Sin kuadrat alfa per 2G. Nah, kalian masukin V0-nya 20 kuadrat dikali sin kuadrat 60 dibagi dengan 2 kali 10, 20. G-nya 10 ya. Nah, kita coret 20-nya. Coret 20 yang bawah, coret 20 yang atas, 1. Karena 20 kuadrat kan, jadi ada 20. 20-nya ada 2 berarti di atas. Coret salah satunya dengan yang bawah. Berarti 20 kali sin 60. Sin 60 itu kan berapa? Sin 60 itu setengah ya. Setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini kalian kuadratin. Nah, kuadratin seperti itu. Berarti 20 setengah dikuadratin itu berarti 1/4. Akar 3 kalau dikuadratin hilang akarnya jadi 3. Berarti 20 bagi 4, nih coret nih, 20 bagi 4, 5. 5 kali 3 itu 15 meter. Berarti jawabannya A.